Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan dengan Nabi Khidir, Kanjeng Sunan Kalijaga juga mendapatkan wejangan tentang nubuat. Apakah nubuat itu? Nah, kita bahas tentang nubuat ini dalam bentuk dialogis antara Nabi Khidir dan Syekh Maloyo. Nabi Khidir berkata pelan, "Ketahuilah, perlambang kehidupan manusia satu persatu. Rasa mulia yang dijadikan biji nubuat adalah rasa. Wujudnya adalah sifat jamal, jauhar awal cahayanya. Disebut rasa sejati, jauhar akhir wujud lahirnya. Hidup dan mati adalah tunggal, jauhar awal dan akhir. Hidup mati menjadi satu, terbayang-bayang siang dan malam. Sembah puji berserah kepada Allah, jangan lupa satu yang disembahnya. Bila kamu telah paham kepada Allah, jangan senang melihat dan mendengar, jangan mendengar dan melihat kepada yang lain, maka pasti segera berjumpa. Rasul itu perjumpaan rasa sejati. Rasa dan darah satu. Itu zat yang sesungguhnya. 4 malaikat yang menyaksikan bahwa Muhammad yang hidup adalah sebagai pengganti yang sesungguhnya. Apabila mati, darahnya tidak ada. Darah itu musnah menjadi satu dengan suksmo. Suksmo hilang menjadi satu dengan yang maha lebih. Kakal manunggal tanpa berbentuk. Bertutur kata, ping tanpa melihat dan tanpa mendengar. Hancur lebur tanpa bekas. Bersih mulia, kembali seperti sedia kala. Asal muasalnya terdahulu, kembali kepada aslinya. Sebutlah Allah, walaupun mengetahui terhadap kapan takdir matinya, tetapi tidak boleh mengaku-ngaku. Salah dan benar adalah dari Allah. Apabila bersih tauhidnya, tempatnya akan sempurna. Bila salah, karena tergoda oleh iblis, maka akan tersesat. Maka hati-hatilah, mumpung belum saatnya. Kanjeng Nabi Khidir juga menjelaskan tentang jalan menuju ke surga. Tempatmu nanti di surga. Surga itu tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Di sana orang tidak perlu makan dan tidur. Yang dirasakan hanya nikmat dan manfaat. Bila diizinkan oleh Yang Widi, segala kehendak terkabul. Sebelum ada bumi dan langit, hanya kamu yang mengetahuinya. Yang ada dalam pribadimu sendiri, menjadi satu dengan yang suksmo sejati. Kamu sebagai pengganti yang agung. Apabila kamu tahu Allah, berdoalah kepada yang maha tahu. Bila telah tahu tentang Allah, mengabdilah sebagai hambanya, maka kamu hendaklah mengikuti ini. Sembahmu tidak perlu dengan pikiran. Selalu ingat kepada yang maha tahu, baik siang maupun malam. Seluruh malaikat melihat bahwa kamu telah digariskan sebagai pengganti yang agung. Allah lah yang maha hidup. Yang hidup itu roh. Hidupnya roh disebut ma'rifat, dinamakan syahadat, menjadi satu. Hidup ini, kamu yang digariskan sebagai pengganti Allah. Tidak termakan oleh goda iblis. Dia selalu ingat kepada Allah yang memberikan hidup ini. Maka selalu ingatlah kepada suksmo, pengganti Yang Widi di tempat akhir dunia ini.
Hidup ini adalah hidup yang witi. Apabila roh kamu yang menjadi satu dengan badan, melihat tidak dengan kedua mata kepala, mendengar tanpa telinga, dan berkata tanpa lidah. Dalam meninggalnya, besok akan sesat. Kamu tidak tahu badan ini, padahal kamu diasuh oleh Yang Agung. Kamu itu dijadikan Allah, diberi sifat lebih, akal, dan kemampuan berikhtiar. Berbeda dengan kerbau dan lembu, matinya dimakan oleh manusia. Tempat kamu ada di depan, belakang, timur, barat, bawah, dan atas, meliputi seluruh manusia ini dan meliputi seluruh yang tumbuh. Sesungguhnya, sungguh dekat adanya Allah, tapi dekatnya tidak bersentuhan dan jauh, tiada terhingga. 7 bumi, 7 langit, segalanya dikuasai Allah. Sungguh maha lebih Allah, bisa masuk pada yang keras, bisa keluar sekehendaknya, melebihi dan menata adanya Allah. Seluruh yang ada diketahuinya, tidak menyuruh dan tidak melarang atas kehendak orang, baik yang buruk, baik yang bersangkutan punya niat buruk, buruk didapatkannya. Bila orang yang senang berbuat baik, ia memperoleh hasilnya. Baik buruk datang dari dirimu, bukan dari Allah. Sifat manusia telah bulat tekadnya. Apabila manusia telah bulat tekadnya, dia akan mendapatkan walau tinggal satu yang terakhir. Bila bukan takdirnya, tidak akan mendapatkan wahyu. Kamu juga yang menjadi pengganti yang maha tahu. Segala perbuatan sekedar menjalani. Gerak itu dari mana? Dan dari mana sir itu? Datangnya darinya. Syekh Maloyo telah mendapatkan seluruh wejangan batin dari awal sampai akhir dan dipahami tanpa salah paham. Syekh Maloyo tidak lupa terhadap wejangan yang diajarkan. Nah, itulah wejangan yang didapat Syekh Maloyo dari Kanjeng Nabi Khidir ketika mendapatkan pencerahan di tengah samudra. Dan kisah itu adalah dialog imajiner yang dikisahkan, yang tertulis dalam suluk di tanah Jawa. Gambaran yang ada hanyalah visual tentang diri seseorang menuju jalan yang namanya adalah hidayah sejati, dan itu semua kembali kepada Allah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.